Ya. Hukum tarik-menarik. Rasa cinta akan merasakan cinta. Tapi cinta yang berlebih tadi, kata Ibnu Sina, adalah toksik, adalah racun. Tadi semua. Yang paling bahaya racun itu adalah mencintai gurumu yang berlebih. Kita ke Imam Syafi'i itu yang lewat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan, tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu, selain ditulis Raqib Atid, itu terdokumen di Lauh Mahfuz. Masih terdokumen di sistem tubuh kita. Di sidik jari, di sistem tubuh kita. Sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim. Yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3. Malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz, di sistem tubuh kita. Terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Maaf, karena ulamanya sekarang ini udah sesat banyakannya. Bahkan sekarang orang lebih percaya kepada kamakola Imam Syafi'i, kamakola Imam Hamali, kamakola Imam Maliki. Bahkan Abah sudah tantang Gus Baha sendiri. Tunjukkan, termasuk bab sholat sekalipun. Apakah sholat Rasul itu seperti yang kalian lakukan? Inilah hari ini manusia sudah keluar dari Al-Quran. Ngomongin Mi'raj keluar dari Al-Quran. Ngomongin sholat keluar dari Al-Quran. Tapi percaya, bahkan Abah sudah jelaskan, 5 imam ini pun berantem bab sholat. Coba, kalau kalian ingin betul-betul lulus kembali pada Allah, coba mari kita lihat setiap zaman. Kalian itu percayanya kamakola kila, kamakola kila. Tapi Qur'annya ditinggalkan. Tadi semua. Karena sekarang ini kitab-kitab yang ada ini sudah palsu kebanyakan. Abah harus kasih tahu. Demi Allah, saya Abah Sertu bertanggung jawab dunia akhirat pada kalian. Dan siapapun yang kalian mendengar. Maka kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa kubur, kalian lapor saja pada malaikat nanti. Bilang, Abah Sertu. Coba. Karena saya tahu Tuhan saya seperti apa. Kenapa? Karena dia, kalau bahasa Allah adalah dia menjadikan arbaban min dunillah sebagai Tuhan selain Allah. Ini lebih bahaya. Ya, secara tauhid, secara apapun. Ya. Mari kita luruskan. Mari kita tempatkan makhluk pada makhluk. Ya. Mari kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sesuai ukurannya. Sesuai kadarnya. Ya. Tadi semua ya, karena ada orang yang dalam hal apa misalnya ya, selalu melihat orang itu dari sisi salahnya melulu. Nah, itu tadi semua itu pun sebetulnya kalau ada teman yang seperti itu bagus buat kamu ya. Makanya itulah kata Abah juga, kenapa Allah ciptakan lebah dan ciptakan lalat. Dari lalat kamu belajar, kan hanya lalat tahu tempat yang kotor. Sahabat, lalat diciptakan dia mengerti tugasnya. Sungut tanduk yang ada pada dirinya, detektornya khusus ada mengendus perkara yang negatif. Lalat. Ya. Maka lalat selalu konsisten, lihat. Karena rekaman memori yang ada insting pada dirinya. Dia hanya diciptakan mengendus yang negatif. Terbang pagi pun dia akan dibawa menuju kotoran lagi. Kemarin hinggap di kotoran, dia kembali lagi di kotoran. Tuh. Itu juga pelajaran sebetulnya. Tetapi ada positifnya dari teman-teman yang berjiwa lalat. Karena ada teman saya yang selalu mengatakan, ya tadi semua sahabat ya.
Terkadang kita lagi live ini adalah ya namanya juga makhluk manusia keceletot lidah. Tapi ada satu orang ini kalau fokus nih yang lihat salahnya melulu gitu. 99 benarnya hanya 1% salah. Dia lihat salahnya saja, salah ucap, salah apa gitu, atau salah pronunciation, atau salah dialek, salah apa gitu. Ada satu ini sahabat Abah orang Bogor ini semua. Jadi tapi bagus bagi Abah ya, untung saja, bah salah mengucapkan itu gitu saja gitu. Abah setuju, alhamdulillah. Ini sahabat semacam ini bukan untuk dibenci. Jadi kita akan mengerti kekurangan kita ini. Tadi kan karena orang yang mencintai berlebih biasanya tertutuplah kesalahannya. Nah, tadi itulah jeleknya. Karena orang yang mencintai yang berlebih itu akan tidak mampu melihat kekurangan pada orang yang cintainya. Dan itulah sikap cinta. Memang di penghujungnya perjalanan rohani kita mahabbah. Memang di penghujungnya ada cinta tak bersyarat. Kita melahirkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari semua Ar-Rahmani mencintai makhluk tanpa syarat. Ya, nggak usah lagi pakai Ar-Rahimi. Kalau mencintai adalah dengan syarat. Tuh, ya. Ar-Rahmani cinta tanpa syarat. Maka kenapa Ar-Rahman mendahului Ar-Rahim? Karena Ar-Rahmani mencintai tanpa syarat, sahabat ya. Nah, dari lalat itu kita mengerti, dari teman yang seperti lalat tadi, dia berguna untuk mendeteksi pada dirimu di mana kekurangan. Kan hanya dia yang mampu melihat. Istrimu yang mencintaimu tidak akan menemukan kekurangan. Anakmu juga sama karena dia mencintaimu. Tapi dari orang yang justru adalah tidak mencintaimu, dia mampu menyaksikan dengan benar tadi semua. Maka Abah itu selalu berterima kasih pada orang yang menjelekkan, yang apa semua. Dan Abah anggap benar apa yang dikatakan dia. Ya memang manusia itu gak ada yang sempurna. Memang aku yang salah. Nah gitu kan tadi. Kamu itu goblok. Oh iya memang aku goblok. Nah gitu kan tadi semua. Jadi saya ini sahabat ya. Saya makin mengerti lah gitu kan tadi semua. Bersyukurlah pada lalat. Karena lalat bisa menemukan di mana kekurangan. Di mana tempat kotoran. Itulah kenapa siapa itu adalah Jalaluddin Rumi berkata, kalau kau ingin melihat di mana kau akan bercocok tanam, lihatlah lalat di mana hinggap. Pasti di situ adalah mengandung kotoran yang banyak. Nah itu. Dan di mana lalat diam, disitulah kau gali tanahnya. Disitulah kamu tanam pohon apapun maka akan bagus, sahabat. Ya. Demikian pula pada saat ada temanmu yang menemukan kejelekan pada dirimu, maka disitulah kamu fokus. Tanamlah oleh dirimu. Perbaiki titik itu. Tadi. Bukan sebaliknya kamu frontal melawan orang itu. Menolak. Padahal lalat itu selalu jujur. Dan ada manusia yang tipe lalat. Yang dia fokus itu hanya mencari. Tadi semua. Kayak siapa? Kang Ujang yang di Bogor. Selalu kan melihat Abah itu dari sisi negatif. Bagus. Terima kasih Kang Ujang. Itulah yang harus Abah butuhkan untuk memperbaiki terus diri ini. Tadi semua ya. Dalam segala perkara. Tadi semua ya. Tapi jangan lupa juga ada sahabat seperti lebah. Karena sungutnya itu ada selalu dia terbang dari bunga menuju bunga. Dari pikiran baik menuju pikiran baik. Maka dia akan selalu dibawa kepada pikiran baik. Tempat baik. Besoknya terbang bunga lagi. Besoknya terbang bunga lagi. Dari situlah dia mengumpulkan nektar. Dari nektar itulah dia menghasilkan madu. Akhirnya dari situlah dia adalah menghasilkan manfaat. Nah, apakah lalat tidak bermanfaat? Bermanfaat. Dari lalat itu kau mengetahui di mana tempat kotor. Dan pada saat dia tempat hinggap pada makanan itu, maka dia akan melahirkan bakteri di situ. Maka kau pun akan menjadikan pelajaran. Terima kasih lalat. Aku mengerti kenapa aku harus disuruh hidup bersih. Jadi sahabat, indah sekali kehidupan ini kalau mengerti. Nah inilah sahabat ya, makanya kenapa juga sekali lagi adalah baik surat At-Taubah 31 dan 34 adalah bagaimana ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Jangan menjadikan orang-orang itu adalah Tuhan kepada selain Allah pada dirimu. Ya, pikiran ini bahaya kata Abah juga. Ya, dan kata Ibnu Sina dalam kitab ini, menganggap kepada benda masih mending. Karena kamu tidak akan menempatkan nasibmu pada benda itu. Tapi kepada gurumu yang kau anggap guru.
mursyidmu, itu luar biasa dahsyat bahayanya. Itulah kenapa kata Abah juga Rasulullah tidak mau dianggap sebagai guru sahabat. Itulah kenapa orang-orang kayak Yazid Al-Bustami tidak mau dianggap sebagai guru. Dan dia tidak mengatakan aku guru. Hanya orang tolol yang mengatakan aku guru. Tadi semua mengatakan aku saja secara tauhid sudah ngaco. Apalagi aku gurumu. Tapi kau menganggap orang itu gurumu, itu urusan sahabat. Urusanmu menyayanginya, tapi jangan melampaui batasnya. Tapi kau menyaksikan Allah, kalam Allah pada kalamnya, menyaksikan Allah pada wujudnya, menyaksikan Rasulullah pada dirinya. Itu saja cukup pada dirimu, ya. Jangan melampaui batas tadi semua, ya. Karena kata dikatakan Ibnu Sina memberikan yang keras bagi cinta yang berlebihan, ya. Maka akhir zaman ini menjadi seperti ini karena pikiran manusia adalah yang berlebihan tadi semua, ya. Takut pada neraka itu buruk sebetulnya. Maka Abah selalu paling melawan karena Allah itu tidak bicara neraka, ya. Karena salah kamu menafsirkan saja. Tuhanmu yang begitu penyayang, karena kamu tidak mengerti firman Dia keseluruhan. Bagaimana di penghujungnya Dia sudah menjadikan dirinya Bismillahirrahmanirrahim, di mana Rahman mendahului Rahim. Terus kapan kamu akan disusahkannya? Padahal Dia pada saat Dia punya nama Afuun Karim, Dia adalah pengampun sebelum kamu minta bahkan. Karena ini hanya tentang kisah Dia, bukan tentang kisah kita. Itu kalian memandangnya dari sisi kita. Apalagi kalau udah tuduhan Allah mengajab, Allah menyiksa, Allah menghukum, Allah, itulah kebodohan luar biasa. Oh, sangka begitu pada Allah. Kepada makhluk saja sudah berbalik kepada dirimu, apalagi pada Allah. Itulah kata Dia dalam hadis kursi, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung perasaan kamu pada aku. Nah, sekarang sahabat, manusia sudah menjadikan makanan ini racun pada dirinya. Berbeda dengan orang-orang Cina, semua akar ini, ginseng ini buat ini, makanan ini, empedu ini buat obat ini. Itu sesungguhnya tadi semua. Pantas dulu kakek saya berkata, obat itu mudah. Apa yang kau yakini, kata kamu tai ayam saja, kalau seandainya kamu yakin bisa sembuh, nah gitu. Dan yang menyembuhkan itu sadar Allah itu sebagai syariat, semuanya sembuh kok. Nah itu sahabat, ya. Jadi betapa disitulah itikad yang harus dibangun oleh kita. Manusia hari ini berpenyakit karena pikirannya, kata Abah juga. Ya. Jadi penyakit yang kamu alami hari ini. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Itulah yang Abah ajarkan. Duduk bersila, kaki kiri ke atas, dari semua, ya. Kemudian giginya dirapatkan, kemudian lidahnya ditekuk. Tanganmu boleh tangan kiri di atas tangan kanan di bawah, atau di dadamu begini, ya. Menyatukan sebuah rasa. Carilah tempat yang menurut kamu adalah kamu hanya berduaan saja, bahasanya berduaan. Itu sudah syirik sebetulnya, bahasa berduaan juga. Ada bahasa berduaan. Kamu sudah syirik sebetulnya, rasa berduaan itu, sahabat, ya. Tetapi yang harus kamu rasakan adalah merasakan ketenangan, kedamaian, tadi semua, ya. Merasakan kedamaian, ya. Kedamaian, ya, yang harus kamu bangun dari semua, ya. Di waktu pagi. Itulah kenapa kata Allah, wadkur robbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Bil guduwi wal asal, di waktu pagi adalah dengan ketenangan, kedamaian, satukan di dadamu semua, ya. Dualitas itulah yang membuat pikiran merusak. Satukan dua-duanya. Itulah kenapa mereka di gua itu bertapa begini, ya. Atau begini, sahabat. Karena pada dasarnya inilah menyatukan 10 jari pada tanganmu ini, di mana jempol ada bersatu pada diri semua. Kalau bisa nih, belahan yang ada di sini adalah tempelkan di tengah-tengah dadamu. Karena ini kalau lihat begini adalah cinta sebetulnya. 2 jari ini kalau diginikan kan sebetulnya kayak cinta, love. Itulah cinta yang harus kamu lahirkan di dada ini.
Jadi semudah itu sahabat merubah nasib. Semudah itulah, semudah kamu merubah pikiran tadi semua. Cuma untuk dalam rangka proses penyembuhan sebelum kamu imun dadamu, kurangi dulu ngobrol dengan orang-orang gagal. Ya, orang-orang yang suka mengeluh. Karena orang-orang yang suka mengeluh akan ditarik oleh orang-orang yang suka mengeluh. Orang-orang yang pikiran negatif, lihatlah ada satu kelompok massa. Saya menyaksikan, saya udah uji dari sekian banyak orang-orangnya itu, itu yang rasis, kemudian suka maki-maki orang, akhirnya memiliki sifat yang sama. Ya. Ya. Itulah yang harus hati-hati. Maka Syaitanillah sudah ingatkan kepada kita, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan pada pagi hari ini adalah dari membahas sedikit dari tadi dari hasil tafakur Abah malam membaca kita beberapa halaman dari Al-Wahim Al-Amil Ibnu Sina. Betapa dahsyatnya pikiran kita. Pikiran kita lah yang menyebabkan penyakit. Pikiran kita lah yang menyebabkan kita miskin, papa, lemah, hilang keyakinan karena pikiran. Salah satu penyebabnya, adapun yang sudah berguru punya mursyid, karena kau anggap gurumu itu arbaban min dunillah. Jadi semua ya. Arbaban min dunillah adalah Tuhan sebagai pengganti Allah. Jadi semua ya. Ya buat teman-teman Abah semua, ya tempatkan Abah pada tempatnya. Abah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak perlu dihormati. Berlebihan, dihargai berlebihan, tempatkan pada tempatnya. Mari kita berjalan sebagai sahabat semua, karena kita adalah, marilah bahagia sahabat. Marilah bahagia bersama. Tanpa harus saling mengkultuskan masing-masing. Dan Abah juga ingin selamat. Gitu kan tadi. Kamu juga harus selamat tadi semua. Pada saat kamu menjadikan aku arbaban min dunillah, kamu celaka, Abah pun celaka. Tuh ya. Jadi kita mengerti kenapa mereka itu ya. Dan Abah menyaksikan orang-orang yang sudah mursyidnya udah meninggal, udah Abah masih begitu. Ya Allah ya Karim. Terus padahal kana Allahu ala syai'a ma wa huwal ana ma'alahikan. Dari semua ya. Mencintai adalah bagus, tapi mencintai yang berlebih adalah buruk. Marilah kita ikuti Rasulullah yang tidak mau berlebihan, ya sahabat. Cintailah ulama-ulama yang awal kayak Ibnu Sina, Ibnu Rus. Mereka tidak mau adalah dicintai berlebihan, ya. Ya itu saja barangkali. Jadi sekali lagi, ayo dalam waktu penyembuhan, dalam waktu yang kamu miliki saat ini, carilah. Kalau perlu, maka nanti Abah rencana hari Sabtu kita akan pergi ke Pelabuhan Ratu, ya sahabat. Kita duduk ya sahabat di cari ketenangan di pasir di malam hari jam 12 malam. Kemudian atau kita adalah duduk di atas ombak, semua diam, menyatukan rasa. Itu perlu sekali-kali. Itulah kenapa mereka dulu adalah Nabi Ibrahim pergi ke padang pasir, Nabi Muhammad ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, semua ya semua. Atau dan Abah sudah biasa adalah kalau nggak ke hutan adalah ke gunung, adalah ke guha. Jadi kita gunakan dari semua ya. Jadi kita bisa gunakan waktu itu dengan baik dari semua ya. Kita tenangkan dan diam aja. 5 menit, 10 menit ya. Kamu diam di waktu-waktu yang kamu udah tetapkan, yang kamu sukai. Yang menemukan tadi semua, kosongkan, rilis tadi semua. Karena semua akan menjadi penyakit. Semua penyakit sahabat kata Ibnu Sina dari pikiran kita semua ya. Jadi jangan terburu-buru memakan obat, jangan terburu-buru tadi semua, karena itu dia datang dari ditarik oleh pikiranmu itu sendiri. Ya, coba kamu tidak pernah membuktikan nggak pada saat kamu mendengar anakmu kecelakaan, tiba-tiba kepalamu pening, bukan tuh kepalamu pening, badanmu lemas dan lain sebagainya. Disitulah nyata sesungguhnya bahwa pikiran kita itu adalah dahsyat dan mereka sahabat-sahabat kita di Hindu, di Buddha membiasakan semedi adalah mereka untuk menenangkan pikiran itu agar tidak mudah tergonjang-ganjing dengan segala informasi apapun berita yang datang pada diri ya. Itu saja, mohon maaf atas kurangan, sehat panjenengan semua ya. Dan insya Allah yang buat teman-teman Sukabumi Pelabuhan Ratu ya, Abah berangkat hari Jumat pagi dari dari Bekasi, dan Sabtu malam Minggu adalah mengisi Isra Miraj di Bah Kingking adalah di Pelabuhan Ratu ya.
Tapi malam Jumat malam Sabtunya kita akan duduk merenungkan tadi semua, bertafakur, bertadabur alam tadi semua, menyatu dengan frekuensi alam, dengan laut, dengan pasir, dengan udara di waktu malam. Rasakan marojal bahro ini ya takian, pergantian waktu malam ke waktu pergantian antara. Disitulah sebetulnya kamu banyak para mereka kekasih Allah duduk di pinggir pantai. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa nanti tanggal 31 biasa kita ada zikir at-taqah ya. Bagi teman-teman ya yang yang biasa hadir at-taqah ya, tanggal 31 nanti kita akan ada acara bulanan ya at-taqah ya. Dan buat sahabat-sahabat yang ada di Kuala Lumpur ya, Malaka, Johor, Singapura dan Batam, insya Allah kita akan berangkat ke sana tanggal 23 ya, tanggal 23 Januari. Abah terbang duluan pagi menggunakan Malaysia Airlines adalah sebanyak 6 orang, kemudian nanti disusul dengan sahabat-sahabat Abah di sini ada 16 orang adalah mengikuti dengan Air Asia, datangnya pada waktu sore malam ya. Jadi mari kita juga samakan, satukan sahabat-sahabat Malaysia jadi Sabah ya, Kuala Lumpur, kemudian adalah Malaka, dan kita mudah-mudahan sama ya. Mari kita satukan cinta ya. Bahagia. Ciptakan oleh dirimu. Kamu adalah orang bahagia, kamu orang bahagia, kamu orang senang. Tarik napasmu, keluar napasmu, tarik napasmu, keluar napasmu, tahan, kemudian rilis tadi semua. Apa yang kamu akan rilis adalah apa yang sudah tercatat di buku. Ya Allah, aku ingin mengeluarkan apa yang sudah tercatat di dadaku ini. Kemarahan, kedengkian. Begitu. Kemudian tarik lagi, kemudian kamu ya, energi yang baik, yang positif, lebih sehat, lebih segar, lebih baik, lebih semua. Jadikan tadi semua. Senyumlah yang terindah yang kamu bisa lakukan. Maka coba lihat dampak ya. Sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Imam Syafi'i itu yang lewat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan, tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu, selain ditulis Raqib Atid, itu terdokumen di Lauh Mahfuz, masih terdokumen di sistem tubuh kita, di sidik jari, di sistem tubuh kita. Sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim, yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3, malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz, di sistem tubuh kita, terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3, yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang 1 suka nulis. Nah, ini kitab yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yadain, warubaten, wal qadamain. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabhah, jedar, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamain. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syaratnya syirik itu nak sujudnya berhala melibatkan 7 anggota kan tidak ada. Cukup watul jabah.
Sehingga Imam Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai wat ujabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalah kawajhi apa? Sajadalah kawajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajadah wajhi. Jadi kalau sujud gini, emangnya Mas Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabah itu mukhtalaf alaih. Ya ini contoh-contoh contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah, ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya di imla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla Ali Nasyafi'i, Amla Ali Nasyafi'i. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya imla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ya, ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab, ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami, misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul bai', tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Bai' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya ada jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya ada ke masjid. Oh saya ada jual beli tapi rokokan, saya ada jual beli main HP. Nah berkahnya mazhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid. Jadi bai' itu berarti apa? Mutlaku mani'in. Apa mutlaku mani'in? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya bai'. Kamu berpikir bai' di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Jika kata bai' kemudian menjadi makna umum, tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Nah kenapa Allah menyebut bai'? Kebetulan saat itu peristiwanya itu bai'. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ada kecelakaan tolong, kalau ada anak kecelakaan tolong." Beliau nolong kelaparan, gak kecelakaan, gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan, ya itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan, ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Pak Haris tak pecat dari Mahatali juga emergency, karena terus gak punya status dia. Kasihan sudah miskin gak punya status, nanti pulangnya malah kayak dukun Haris. Jadi, nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis, kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul bai', apa? Wadarul. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan, ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adzannya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah, hal seperti itu kita butuh mazhab. Ya, butuh mazhab. Jadi kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki? Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing, maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis. Karena najis baru disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang cici juga dicuci. Misalnya piring saya habis didoni Haris ya tetap tak cuci meskipun tidak najis. Sebelum tiba idune Haris sopo gitu kan. Misalnya Cambah Tali meler ngumpul meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Nah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang cici. Sehingga kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau cici, yang itu fal yaghsil harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena cici apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau di komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Jadi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita,
Itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Pak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi, kan ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa ada madzhab? Karena untuk maknani tek-tek yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh cara kamu memahami tek itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah, kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaghsilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Syafi'i, Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan B itu transaksi, transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah B yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan B. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. B mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan B. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jumat. Jadi bisa mintorikil qiyas, bisa mintoroki min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa. Jawa kan raiso mikir. Raiso mikir ya, raiso mikir. Tapi justru raiso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nah, api Jumatan itu ojo dagangan. Mesti dia paham ojo dagangan itu ojo melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya kalau ada tamu kasih makan. Keimangan toh, kayak mobil sereten. Maknanya keimangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah. Termasuk menyediakan kamar mandi. Karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan. Wa ibaratun an hajatil insan. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Ada kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madzhab. Kenapa lahir apa? Madzhab. Terus di Balaghah disebut min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka waruka'is sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud. Misalnya ketika Allah muji kita, tarohum ruka'an sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah, itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Nah, itu terus kita harus bermadzhab. Karena tanpa madzhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan misalnya kamu sholat. Wong di Quran hanya warka'u ma'arrokin berarti rukuk toh. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat yang malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada madzhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya. Bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara. Bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal apa sistem republik apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa madzhab. Kita harus mengikuti salah satu madzhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, nggak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa madzhab. Kalau tidak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumutan macam-macam. Ya ngoten iki sebagai penghormatan kula teng basal teng buyut-buyut kula ngantos Bang Utamaken teng kajian ngono kuwi mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Jadi rasa GR Pak Haris, Gus Pak nak ambek aku gelem kok sesat itu GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris, enggak ada jasanya sama sekali intinya itu. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang enggak merasa berjasa itu namanya ikhlas. Malah bagus ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah teman-teman ya cuplikan-cuplikan yang disampaikan oleh Abah Sepuh dan Gus Baha dan ustadz-ustadz ya yang tidak suka dengan kajian tasawuf ya. Jadi ada saja yang dijadikan apa ya kritikan, yang dijadikan pengoreksian ya. Sedangkan kita ini kan tidak paham ya, tidak tahu apa-apa. Jadi ketika menyimak kajian-kajian seperti ini, jadi kita itu banyak peluang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau ada baiknya dari ceramah-ceramah beliau, masukkan dalam hati. Kalau ada yang kurang berkenan, jangan dimasukkan hati, begitu ya. Karena kita sebagai umat manusia itu tidak perlu melihat siapa diri kita, siapa diri dia, ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk simak lagi ceramah-ceramah dari Abah Sepuh ini, bagaimana pendapat Gus Baha dan Abah Sepuh itu ya. Umat ini dibikin bingung ya, dibikin bingung ya. Oke, yuk kita simak lagi teman-teman.
Nah, itu tadi saudara-saudari ya, kajian-kajian dari Abah Setu. Karena Abah Setu itu kan ngajinya kan nggak semua orang bisa ya teman-teman ya, karena Abah Setu itu ngajinya kan ngaji hati, ngaji makrifat ya kan. Jadi tidak boleh disamakan teman-teman dengan ngaji-ngaji Al-Quran, itu beda ya. Orang yang ngaji-ngaji makrifat itu ya, itu ilmunya sudah itu teman-teman ya, sudah tinggi. Jadi nggak bisa disamakan dengan kajian-kajian yang lain itu gitu. Jadi sehingga ada pengoreksian di sini gitu. Karena hadis itu banyak teman-teman ya, hadis itu banyak. Nah, saking banyaknya hadis sampai sebagian hadis itu dipelintir, yang tidak ada diadakan, kan seperti itu. Ya, saking banyaknya hadis, maka dari itu saudara-saudari kita sebagai umat manusia, cukuplah kita itu tidak usah berlebihan mempercayai manusia. Kalaupun kita percaya dengan manusia, itu hanya percaya dengan dalilnya apabila dalilnya itu sanadnya itu jelas dari Al-Quran, dari hadis Nabi, itu boleh kita itu mengikuti jejaknya. Tapi walaupun apa ya, dia pakai bahasa Arab kayak hadisnya gini kayak, tapi kalau sanadnya gak jelas itu, kalau teman-teman mengikuti ya bisa tersesat juga. Karena hidup di akhir zaman itu sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, kelak di akhir zaman banyak ulama-ulama su. Ulama su itu begini teman-teman ya, dia itu berpenampilan baik tapi isinya itu nggak baik gitu. Banyak ulama yang memperkaya diri ya kan, banyak ulama yang kalau ceramah itu pakai bandrol, pakai, kalau saya biasanya sekian itu kan pakai bandrol namanya teman-teman. Nah itu ya nggak apa ya, kurang layak juga kalau disebut sebagai ulama kan seperti itu. Karena orang menjual ayat itu teman-teman ya, menjual ayat, menjual dalil itu ya hukumannya sangat berat di akhirat itu, sangat berat, lebih berat daripada orang awam begitu teman. Jadi kita itu dari kajian-kajian Abah Setu, dari Gus Baha tadi, dari Ustadz Abdul Somad, dari kajian-kajian dari Habib, kajian dari apa itu namanya, Ustadz siapa itu yang bid'ah gitu itu teman-temannya. Sebenarnya kita nggak perlu bid'ah seperti itu, nggak perlu. Jadi marilah kita ciptakan kajian-kajian yang baik-baik sajalah, yang firmannya juga jelas, hadisnya jelas, nggak usah dipelintir, nggak usah dikurangi, nggak usah ditambahi, biar umat manusia tidak bingung kan seperti itu ya teman-teman ya. Kadang orang sekarang ini begini teman-teman ya, kalau sudah ketemu dengan kiai teman-teman, seakan-akan kiai itu bisa memberi berkah ya kan, seakan-akan kiai itu bisa memberi berkah pada kita, padahal kita itu harus lebih tunduk kepada kedua orang tua kita daripada kepada seorang guru kan seperti itu. Kebanyakan sekarang kan kebalik, kepada kedua orang tua kita itu ya bisa dikatakan kurang hormat, kurang tawaduk. Tapi kepada guru dia seakan-akan sang guru ini teman-teman. Makanya sekarang banyak orang yang terlalu tawaduk kepada ulama, anaknya pun dilecehkan, itu orang tuanya masih percaya kan seperti itu. Makanya banyak santri mondok lalu hamil, teman-teman kan tahu sendiri kan di dunia maya itu ya, kayaknya hampir merata. Tapi tidak semua kiai, tidak semua pesantren seperti itu, tidak semua kiai seperti itu teman-teman. Jadi jangan dibagi rata, nggak semua. Makanya teman-teman ya, kalau kita terlalu percaya kepada manusia, kiai itu juga manusia teman-teman ya, maka kita itu membuat Allah cemburu. Kenapa? Manusianya terlalu percaya sama kiai gitu.
Jadi kiai itu sudah punya tugas masing-masing teman-teman. Tugasnya kiai itu ya karena diberi kelebihan ilmu oleh Allah, diberi kecerdasan. Tujuannya Allah itu untuk mendidik umat supaya tidak tersesat. Tapi sekarang kan tidak. Solawat aja dicampuri dengan ra re ra re ra re ra. Terus hu 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 hu. Ada yang lontong kecap campurannya, ada sate gulai. Aduh, macam-macam solawat sekarang. Tangannya lagi diangkat begini. Orang sholat aja nggak buka ini teman-teman, tidak buka ini. Orang sholat aja kan begini, dia tidak dibuka. Oh sekarang gini kalau sholawat. Malaikatnya bingung. Ini sholawat era-era ini apa gitu. Bingung malaikatnya. Kalau sholawat begini dianggap senyap sama malaikatnya. Ini senyap, ditulis senyap. Nggak tahu lah. Orang sekarang itu nggak tahu teman-teman. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Nggak usah ikut-ikutan teman-teman ya. Karena kalau kita ikut-ikutan nanti kita itu waduh. Benar teman-teman. Teman-teman pikirkanlah. Misalkan teman-teman ya, nama manusia yang paling agung di muka bumi, manusia yang paling suci di muka bumi, akhlaknya paling baik di muka bumi, lalu namanya dicampur-campurin. Yang tidak ada diadakan maksud saya. Nggak ada maknanya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Digandeng-gandengkan. Misalkan nama saudara Ahmad, terus belakangnya Ahmad Copet misalkan. Contohnya seperti itu. Aduh, orang sekarang ya Ustadz sekarang semakin disanjung, semakin seakan-akan wah. Banyak kiai-kiai sekarang jual bandrol teman-teman ya. Maksud kiai jual bandrol begini teman-teman. Kalau saya ceramah di ke sana misalkan ini berapa ratus juta gitu, berapa puluh juta gitu. Itu namanya kan kiai jual bandrol, jual ayat, jual dalil. Teman-teman, itu ada hukumannya kelak. Sekecil apapun dipertanyakan. Rokok yang saya sedot ini dipertanyakan oleh Allah. Dari mana kamu beli rokok itu uangnya gitu. Begitu teman-teman. Sebenarnya merokok itu ya kurang baik juga sih. Daripada dibuat rokok kan lebih baik di apa ya, disedekahkan atau di apa. Tapi namanya manusia teman-teman. Namanya manusia ya tetap sedekah kan namanya orang ya. Tapi nggak perlu diceritakan. Misalkan saya bersedekah diceritakan untuk apa? Untuk apa ya? Nggak ada gunanya bagi saya. Cukuplah Allah yang tahu kan gitu. Ya mungkin sebagian rokok ini sebagian dari ibadah saya teman-teman ya. Mungkin seperti itulah. Jadi nggak usah dibesar-besarin, kan banyak orang yang rokok itu dosa, apa itu dosa. Biasanya kalau orang suka merokok teman-teman, habis makan kalau nggak merokok itu tolak-toleh. Nah, sedangkan mau ngerokok nggak punya rokok, lalu ada teman yang datang, nih rokokan gitu. Nah, orang yang nggak punya rokok akhirnya senang bahagia, itu pun menjadi ibadah kan seperti itu. Senyuman aja jadi ibadah apalagi rokokan gitu. Apalagi orang yang mau beli rokok nggak punya uang misalkan, coba kita bayangkan. Jadi nggak usah dibesar-besarin kan itu. Seperti yang tadi itu yang bid'ah yang apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz tadi ya, ustadz-ustadz yang lagi viral ya, seperti itulah teman-teman. Jadi kita sebagai umat manusia ya nggak usah ikut-ikutan seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kalau ada sumur di ladang kita boleh menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang kita akan berjumpa lagi di channel Berita On TV. Sampai jumpa lagi teman-teman ya di konten-konten berikutnya di channel yang sama di waktu yang beda. Saya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.